Halo guys, aku hari ini mau latihan ibadah pemuda karena besok kita kan hari Minggu kita mau ibadah nih guys. Nah, teman-teman kayak aku udah agak telat, tapi kayak yang lain udah ready. Nah bener teman-teman, yang lain udah ready. Nah sembari tungguin aku latihan ya, teman-teman boleh nih kita saksikan video keseruannya dari pemuda dulu. Stay tune ya teman-teman. See you. Emangnya mereka nggak tahu rasanya melakukan hal yang nggak disukain? Tapi kan dia punya talenta bermain musik, ya kan harus dikembangin dong. Gimana les pianonya? Suka nggak belajar piano? Padahal kan aku tuh pinginnya mereka jadi yang terbaik gitu. Kalau mereka bisa melakukan hal yang mereka suka, kenapa aku nggak bisa? Apa caraku memberikan yang terbaik itu salah ya? Yang bersahaja dan
Selamat pagi. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah di GKI Pengadilan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa mengisi kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan berkenan mempersatukan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKI Pengadilan Bogor. Apabila ada, mohon kesediaannya untuk dapat berdiri di tempat. Saudara yang berada di kanan dan kiri dapat menyambutnya. Selamat datang dan selamat bersekutu bersama kami. Kami menantikan saudara pada minggu-minggu mendatang. Jika saudara membutuhkan pelayanan atau informasi lainnya, dapat menghubungi Majelis Jemaat di Konsistori. Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor menetapkan bulan Oktober 2024 sebagai bulan keluarga di GKI Pengadilan Bogor. Berdasarkan pertukaran pengkhotbah Konsistorium GKI SW Jabar, wilayah Jakarta dan sekitarnya, dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia, kebaktian hari ini dilayani Pendeta Ayunistia Dwita Prawira dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Kita akan mendengarkan presentasi warta dari Panitia Bulan Keluarga. Silakan, Pak. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan telah berkenan mengumpulkan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, dalam rangka Bulan Keluarga GKI Pengadilan Bogor tahun 2024, kami selaku panitia mengajak setiap jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan ini. Dalam kegiatan Bulan Keluarga dan perayaan HUT GKI Pengadilan Bogor, wilayah 2 sebagai panitia ingin mengangkat tema yang berasal dari kegelisahan atas kehidupan berkeluarga maupun berjemaat yang dirasakan pada akhir-akhir ini dengan tema hidup bersama namun sendiri. Adapun rangkaian kegiatan Bulan Keluarga yang akan diadakan mulai pada hari ini, yaitu minggu pertama di bulan Oktober, sebagai berikut. Hari ini, tanggal 6 Oktober 2024, menjadi pembukaan Bulan Keluarga tahun 2024 dan ibadah perjamuan kudus sedunia. Kami menyiapkan spot foto booth yang bisa digunakan oleh seluruh jemaat untuk mengabadikan momen bersama keluarga. Kemudian di minggu depan pada tanggal 13 Oktober 2024 akan ada penayangan video monolog seri yang pertama dan juga akan diadakan games keluarga. Di tanggal 20 Oktober akan ditayangkan kembali video lanjutan monolog untuk seri yang kedua. Akan ada juga pojok karaoke, pojok kopi dan teh yang bisa dinikmati oleh seluruh jemaat. Pada hari Sabtu di tanggal 26 Oktober, kami mengadakan persekutuan wilayah gabungan yang juga akan diisi dengan acara kebersamaan serta makan siang bersama. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat dan wilayah untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam persekutuan wilayah gabungan ini. Dan di tanggal 27 Oktober akan ada pertunjukan drama, Festival Pasaraya, pojok minuman segar dan juga ada booth kamera 360. Dan rangkaian kegiatan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 3 November 2024 yaitu perayaan HUT GKI Pengadilan Bogor. Akan ada flash mob dan booth kamera 360. Demikianlah agenda dalam rangkaian kegiatan Bulan Keluarga dan HUT GKI Pengadilan Bogor. Sebelum saya tutup, izinkan kami menayangkan teaser dari video monolog. Berikut cuplikannya. Emangnya mereka nggak tahu rasanya melakukan hal yang nggak disukain? Tapi kan dia punya talenta bermain musik, ya kan harus dikembangin dong. Gimana les pianonya? Suka nggak belajar piano? Padahal kan aku tuh pengennya mereka jadi yang terbaik gitu. Kalau mereka bisa melakukan hal yang mereka suka, kenapa aku nggak bisa? Apa caraku memberikan yang terbaik itu salah ya?
Ya, sekali lagi kami mengharapkan partisipasi jemaat sekalian, serta mohon doa dari seluruh jemaat agar rangkaian bulan keluarga ini boleh berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta lisan yang kami sampaikan. Umat diberi kesempatan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Umat diundang untuk berdiri. Di setiap ruang dan waktu di dalam kehidupan ini, tidak ada yang luput dari pernyataan kebesaran Tuhan. Kita telah menyaksikan karya Tuhan yang tak terbatas. Hai segenap keluarga Allah, tua dan muda, bahkan seluruh alam semesta, mari kita naikkan puji dan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim, serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak-anak, orang tua dan yang muda, bernyanyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari.
Kebaktian pada hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Pada Oktober telah ditetapkan sebagai bulan keluarga di GKI Pengadilan. Tahun ini tema besar bulan keluarga adalah hidup bersama namun sendiri. Kita diajak merenungkan peran kita sebagai pribadi, namun tetap dipersatukan dalam kasih Kristus dalam keluarga. Keluarga besar dan pelbagai komunitas di kehidupan kita. Di tengah zaman yang rawan dan penuh tantangan, apakah keluarga kita masih menjadi surga di dunia? Ataukah awan gelap sedang meredupkan hidup keluarga kita? Mari kita renungkan bersama dalam pujian Tuhan telah tempatkan kita. Tuhan telah tempatkan kita dalam keluarga yang bersahaja dan tidak sempurna. Di tengah zaman yang rawan dan penuh tantangan, Tuhan panggil kita nyatakan cintanya. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Kadang awan gelap redupkan hidup keluarga, saat yang kita kasihi berubah. Kita beriman di tengah luka dan duka, percaya kasih-Nya mampu memulihkan. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Jadikan keluargamu surga di dunia, di mana kasih dan damai melimpah. Yang kurang dan lemah diterima, tak dipandang hina. Yang gagal didekap agar tak menyerah. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Umat Tuhan yang terkasih,
Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita tidak luput dari pemikiran dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang kita masih terbuai dengan pemuasan perasaan pribadi dan kurang memikirkan yang lain. Perkataan dan perbuatan kita bisa saja menyakiti hati orang lain, termasuk orang yang kita kasihi. Maka dengan kerendahan hati, marilah kita merendahkan hati dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan pengakuan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Seringkali perkataan dan perbuatan kami mengecewakan Engkau dan mengancam persatuan yang ada di berbagai lingkup kehidupan. Kami mohon agar Engkau sudi untuk mengampuni kami. Ajarlah dan tolonglah kami untuk bisa terus memperbarui hati dan pikiran kami agar semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah permohonan kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan berdasarkan Lukas pasal 1 ayat 78 sampai 79. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau pun diampuni. Damai Kristus bagimu. Dan bagimu juga. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Biarlah kita semua diurapi di dalam hadirat-Nya. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Umat yang terkasih, dipersilakan duduk sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami menyadari bahwa kami membutuhkan sapaan firman Tuhan. Yang kami percaya adalah tuntunan, yang kami percaya adalah bimbingan yang Engkau sediakan, yang kami percaya sebagai berkat dan kekuatan yang Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Namun Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pada saat ini kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga hati dan pikiran kami siap untuk menerima firman itu, siap untuk merenungkan dan memeliharanya di dalam kehidupan kami. Engkau jugalah yang akan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang diperkatakannya semuanya berasal dari Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca kitab Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lalu datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Saudara, apakah saudara-saudara mengenal istilah HTS? Tahu ya Bapak Ibu ya. HTS itu Bapak Ibu adalah hubungan tanpa status. Dan ini seringkali dialami oleh para kaum muda begitu ya, ketika dekat dengan seseorang tetapi tidak kunjung jelas
peruntungannya seperti apa gitu ya, ujungnya seperti apa, deket sekali tetapi nggak ada statusnya. Hubungan tanpa status, dan ini kadang-kadang membuat salah satu di antaranya jadi agak-agak menderita gitu ya, karena nggak jelas, tidak ada ikatannya, kadang-kadang juga karena nggak ada statusnya bisa tiba-tiba menghilang gitu ya, karena nggak ada ikatannya bisa tiba-tiba di ghosting. Hubungan tanpa status ketika ada dua orang yang menjalin relasi, atau mungkin lebih dari ada beberapa orang yang menjalin pertemanan gitu ya, tetapi satu sama lain itu tidak saling menganggap, atau dua orang yang saling dekat lawan jenis tetapi di antara mereka tidak ada status. Nah, itu kadang-kadang bisa membuat salah satu di antaranya jadi merasa bertanya-tanya, menjadi tidak nyaman gitu ya. Tetapi ada satu lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, satu istilah yang mungkin Bapak Ibu belum tahu, yaitu STH. Bukan sarjana teologi Bapak Ibu. STH itu adalah status tanpa hubungan. Nah, ini lebih menderita lagi Bapak Ibu. Kalau misalkan lagi-lagi bicara soal orang muda begitu ya, mereka berpacaran statusnya ada, tetapi relasi di antara mereka seperti teman biasa. Nah, ini kalau misalkan anak-anak muda mengatakan pacaran rasa temen gitu ya. Ada lagi selain hubungan tanpa status adalah STH, status tanpa hubungan. Dan kalau kita bicara soal keluarga, kadang-kadang ini bisa terjadi juga. Statusnya keluarga gitu ya, statusnya orang tua atau statusnya anak, statusnya saudara, tetapi tidak ada relasi di dalamnya. Kadang-kadang ada ada curhatan-curhatan di media sosial gitu ya. Orang tuaku lengkap tetapi berasa seperti tidak punya orang tua. Karena orang tuanya sering bertengkar, karena orang tuanya tidak terlalu memperdulikan, tidak terlalu memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya, atau barangkali terlalu sibuk, dan akhirnya anak ini merasa bahwa orang tuaku masih utuh gitu ya, dua-duanya masih ada, statusnya ada, tetapi merasa seperti tidak memiliki orang tua. Terjadi satu situasi di mana ada disfungsi di dalam relasi. Ada perannya gitu ya, ada judulnya adalah orang tua atau judulnya adalah anak, tetapi relasi di dalamnya tidak terjadi dengan baik. Sehingga terjadilah satu situasi di mana statusnya ada tapi hubungannya nggak ada. Dan ini tidak kalah berbahaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ada banyak sekali keluarga-keluarga yang kemudian merasakan gitu ya, punya pasangan tetapi seperti tidak punya pasangan. Punya pasangan tetapi seperti tidak dipercaya. Punya pasangan tetapi seperti orang asing di dalam rumah. Atau seorang anak yang kemudian merasa kayaknya saya tidak menjadi bagian dari keluarga ini gitu ya, karena sering dibanding-bandingkan dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini senada gitu ya dengan tema besar bulan keluarga di GKI Pengadilan. Hidup bersama tapi sendiri. Ini sama seperti ada statusnya tapi gak ada hubungannya. Ada orang-orang di sekitarnya tinggal serumah bersama-sama tetapi tidak ada kedalaman relasi yang dibangun di dalamnya. Dan hari ini di dalam minggu pertama bulan keluarga kita berada di dalam sebuah tema keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Ini baru awal gitu ya, bacaannya udah soal perceraian. Di dalam keluarga, kita bicara soal keluarga dan bacaan kita pada hari ini leksionari adalah soal perceraian. Saudara-saudara, rasanya kehidupan di dalam keluarga gitu ya, terkhusus pasangan suami dengan istri, di dalam Alkitab itu dituliskan Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan ini disampaikan oleh Yesus ketika Yesus sedang dicobai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Di dalam ayat yang kedua kita membaca, datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya. Kenapa isu yang diangkat adalah soal perceraian? Karena memang di dalam hukum Yahudi Bapak Ibu, yang namanya perceraian itu dimungkinkan. Dituliskan gitu ya, bahwa Musa menuliskan hukum bahwa ketika perzinahan terjadi itu seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan menggunakan surat cerai. Dan Yesus pun pernah mengungkapkan hal yang sama juga di dalam bagian Alkitab yang lain, Matius 5 gitu ya, ayat 32. Di situ Yesus memberikan pengecualian di dalam perceraian.
Siapapun yang bercerai gitu ya, sepasang suami istri yang bercerai karena perzinahan gitu ya, ada satu pengecualian yaitu perzinahan. Ini adalah kesempatan yang baik bagi orang-orang Farisi mencobai Yesus, apakah sebetulnya seorang suami dan istri itu boleh bercerai. Dan isu perceraian pada saat itu juga sangat banyak gitu ya terjadi. Dan kadang-kadang karena ada hukumnya dijadikan satu kesempatan bagi orang-orang yang memiliki persoalan pada akhirnya dengan mudah menceraikan pasangannya. Dan pada saat itu Yesus dicobai seperti demikian. Kalau misalkan Yesus bilang gak boleh bercerai gitu ya, tandanya Yesus melawan hukum Musa dan tidak konsisten dengan apa yang pernah ia katakan. Tapi kalau misalkan Yesus mengatakan bahwa boleh bercerai, lalu apa artinya pernikahan gitu ya, ini adalah satu cara di mana Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi. Dan di dalam ayat yang kita baca, Markus pasal 10, Yesus tidak menjawab dengan iya dan tidak. Nah, ini karakteristik Yesus. Ketika ia dicobai gitu ya, ia tidak menjawab dengan boleh dan tidak gitu. Tetapi Yesus masuk lebih dalam kepada esensi, kepada hakikat dari pernikahan itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa ketika Tuhan Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan, aneh kalau misalkan manusia menceraikannya. Tuhan Yesus mengatakan apa yang dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan manusia pada dasarnya. Dan ini menarik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena ketika ada statement-statement yang terdengar bertentangan, sebetulnya ini bukan bicara soal ya ternyata boleh bercerai gitu ya kalau misalkan ada yang berzina, bukan. Yesus mau masuk lebih dalam kepada yang namanya relasi. Kadangkala manusia itu saling menceraikan diri sebelum status perceraian itu ada. Kadangkala manusia merusak relasi yang sudah Tuhan persatukan itu sebelum secara legal, secara hukum itu dinyatakan. Dan itu jauh lebih berbahaya ketika manusia yang sudah dipersatukan Allah tidak merawat kesatuan itu, membiarkannya gitu ya, membiarkan dosa menguasai kedua orang yang sudah dipersatukan Tuhan, sehingga bahkan sebelum perceraian itu terjadi sudah terjadi yang namanya perpecahan. Sebelum perceraian secara legal itu terjadi, di dalamnya sudah ada ketidaksetiaan. Sebelum perceraian itu terjadi, di dalamnya sudah banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia, sehingga keduanya sudah tidak lagi berada di dalam satu kesatuan yang utuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada seorang anak yang mengatakan gitu ya, ngapain sih orang tuaku masih bersama-sama kalau tiap hari kerjaannya berantem terus, teriak-teriakan, lempar-lempar barang. Lalu anak itu mengatakan kayaknya kalau misalkan berpisah itu akan jauh lebih baik. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ungkapan-ungkapan seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ungkapan dari seorang anak seperti ini begitu, tentu saja kita tidak dapat menyelesaikan persoalannya dia dengan mengatakan kemudian yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia gitu ya. Ya betul, nggak boleh bercerai gitu ya di dalam iman kita. Tetapi sebetulnya inti persoalannya jauh lebih dalam. Bagaimana orang tua ini sudah dirasa bercerai oleh si anak ini tapi masih ada dalam satu rumah. Mereka bersama tetapi mereka sendiri-sendiri. Mereka sudah berpisah. Sekalipun mereka berada di dalam satu lingkaran yang sama. Ungkapan dari si anak ini itu memiliki persoalan yang jauh lebih dalam daripada sekedar status atau legalitas. Tetapi apa yang diungkapkan oleh si anak tersebut bicara soal kualitas relasi yang terbengkalai, yang rusak, yang tidak diperbaiki, yang tidak dirawat, tidak dipelihara di dalam Tuhan, dan itu jauh lebih penting. Makanya kalau zaman sekarang mendengar kata broken home gitu ya, ini rasanya bukan cuma dialami oleh anak-anak yang orang tuanya berpisah Bapak Ibu. Tetapi orang tua yang masih serumah tetapi hubungannya tidak bersatu, ini juga pada akhirnya dirasakan oleh anak-anak sebagai broken home. Dia mengatakan bahwa orang tuaku masih ada dua-duanya tapi kayaknya aku broken home deh. Karena dua-duanya tidak memiliki relasi cinta kasih yang baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ketika kita sebagai umat Kristen, kita meyakini bahwa kalau kita sudah menikah, Tuhan mengatakan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini bicara soal bagaimana relasi di antara suami dengan istri itu menjadi satu relasi yang sungguh-sungguh memperjuangkan kesatuan. Ketika Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, ini bukan cuma soal titik pisahnya, tetapi ini adalah soal perjuangan bagaimana caranya di dalam status yang masih bersama-sama ini, hati kita juga masih terus berjalan bersama-sama di dalam Tuhan. Bagaimana caranya agar apa yang sedang kita jalani, relasi yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, sungguh-sungguh kita jalani, kita tempatkan dan juga kita rawat sehingga bukan cuman kelihatannya masih punya status gitu ya, tetapi ketika mereka menjalaninya pun mereka memiliki relasi yang mendalam dan juga penuh dengan cinta kasih. Dan hari ini tema kita adalah keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk memperjuangkan kesatuan di dalam keluarga kita? Antara relasi suami dengan istri, relasi orang tua dengan anak gitu ya, minimal keluarga inti. Saudara, pada saat ini saya hendak menyampaikan gitu ya dari bagaimana manusia itu dijadikan. Kalau misalkan leksionari pada hari ini kita baca hanya kitab Injil gitu ya, bacaan Mazmur tanggapan pada hari ini itu adalah dari Mazmur 8. Dan Mazmur 8 di situ disampaikan bagaimana Tuhan itu menganggap manusia adalah makhluk yang sangat mulia dan juga terhormat. Pemazmur mengatakan, siapakah manusia? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia sehingga engkau melihatnya begitu berharga? Lalu pemazmur mengatakan bahwa engkau telah menjadikan manusia hampir serupa dengan Allah dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, kita diciptakan dengan kemuliaan dan hormat. Dan bagaimana caranya agar kita bisa memperjuangkan kesatuan di dalam relasi kita adalah dengan kita menempatkan setiap anggota keluarga kita sebagai seorang yang mulia, sebagai seorang yang berharga, sebagai seorang yang terhormat. Dan itu yang Tuhan lakukan kepada manusia. Sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, apa yang membuat manusia selamat? Ketika Tuhan turun ke dunia, manusia yang secara derajat sudah rendah sekali begitu ya dibandingkan Tuhan yang mulia, ia turun ke dunia melihat manusia yang kalau kita nilai-nilai rasanya udah nggak ada harapan gitu ya untuk diselamatkan, tetapi Tuhan masih meyakini bahwa ini adalah ciptaannya yang berharga, yang mulia, dan ia mau menyelamatkan kita. Keterpisahan antara manusia dengan Allah yang terjadi karena dosa dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara ia datang ke dunia, ia memandang manusia, memperlakukan manusia sebagai ciptaan yang sangat dikasihinya, sehingga terciptalah jembatan manusia bisa datang kepada Tuhan. Manusia yang tadinya terpisah dengan Allah, kemudian manusia menjadi dekat kembali dengan Allah dan memiliki jalan keselamatannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita menjaga kesatuan di dalam keluarga adalah dengan kita memandang setiap anggota keluarga kita sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang yang berharga, orang-orang yang perlu kita berikan hormat sebagaimana mereka telah dijadikan oleh Tuhan. Dan seringkali Bapak Ibu yang terjadi di dalam kenyataannya begitu ya, yang kita lakukan adalah kita menempatkan mereka kadang-kadang lebih rendah dari kita. Kadang-kadang kita menempatkan mereka bukan sebagai sosok yang perlu untuk kita hargai, yang perlu untuk kita dengarkan, yang perlu untuk kita perhatikan. Tetapi kita selalu mengambil kontrol atas segala sesuatu dan merasa diri kita ini yang paling benar. Sehingga muncullah tindakan-tindakan gitu dari yang ekstrim sampai hal-hal sederhana. Yang sebetulnya kalau kita lihat-lihat lagi, kita kurang menghargai mereka sebagai seorang yang
perlu untuk dihargai. Kalau yang ekstrim gitu kita mengeluarkan kata-kata kasar, memberikan kata-kata yang sifatnya menghina, merendahkan, atau kita melakukan kekerasan. Itu adalah tindakan-tindakan yang tidak menghargai ciptaan Tuhan yang mulia. Atau kita tidak setia gitu ya. Kita melukai komitmen antara suami dengan istri. Itu adalah sikap-sikap yang kita bisa katakan itu ekstrim. Yang tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan umat Kristen. Tetapi kadang-kadang di dalam dialog-dialog sederhana yang kita jalani di dalam keluarga kita, kadang-kadang ada juga sikap-sikap perkataan kita yang sebetulnya kita kurang menghargai mereka. Sehingga mereka merasa kecil, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak dikasihi, sehingga mereka merasa bahwa tidak dimengerti, tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya di video bulan keluarga tadi ya. Kita melihat ada satu scene singkat gitu ya, ada satu short clip tentang seorang ibu yang merasa bahwa dia tahu apa yang terbaik buat anaknya gitu ya. Dia tahu bahwa anak saya ini memiliki talenta seni, talenta musik, dia mesti les piano, padahal anaknya nggak seneng. Wah saya relate banget lagi Bapak Ibu. Dulu juga sama waktu kecil saya main musik, sampai sekarang main musik. Tetapi alat musik yang saya sukai itu ternyata adalah biola. Nah ketika saya kecil mungkin orang tua saya melihat saya ini anak kayaknya punya bakat musik gitu ya. Adalah ngerti-ngerti notnya gitu. Akhirnya saya dilesin piano. Tetapi sebetulnya pada saat itu masih anak-anak gitu ya, masih belum bisa belum terlalu mengenal sukanya sebenarnya apa. Tapi tertekan sekali Bapak Ibu. Setiap pagi gitu ya, bangun pagi latihan piano nangis-nangis. Ada bakat musiknya gitu ya, tetapi ternyata bukan itulah yang sungguh-sungguh saya sukai, bukan itulah instrumen yang saya senangi. Ternyata yang saya suka adalah instrumen lain. Dan ini adalah satu kenyataan yang kadang-kadang terjadi gitu ya di dalam kehidupan kita. Dan saya juga mengaku dosa nih Bapak Ibu. Saya juga mengalami situasi di mana saya menjadi pelaku. Merasa kayaknya saya tahu deh yang paling baik itu seperti apa. Suatu kali gitu ya beberapa tahun yang lalu, adik saya pulang ke rumah dengan satu kabar yang dia bersuka cita sekali gitu ya. Dia sangat berbangga, sangat berbahagia. Kenapa? Karena dia pulang itu dengan berita bahwa dia diterima pekerjaan. Adik saya lulusan psikologi Bapak Ibu. Lulus S1 kemudian dia melamar pekerjaan, diterimalah di satu tempat pekerjaan. Lalu dia pulang ke rumah gitu ya membawa kabar sukacita itu. Harapan dia apa? Harapan dia diselamatin sama seluruh anggota keluarga. Saya pada saat itu berpikir, bukannya kalau misalkan psikolog itu mesti S2 ya, biar mendapatkan satu profesi yang lebih baik gitu ya. Tapi waktu itu adik saya langsung kerja, dia melamar pekerjaan dan sudah diterima. Maka ketika dia pulang gitu ya membawa rasa bahagianya gitu ya, bercerita kepada anggota keluarga, respon pertama yang saya sampaikan adalah, "Dek, kamu gak mau S2 dulu?" Lalu pada saat itu dia mengatakan, "Enggak, aku mau kerja." Gitu. Waktu berlalu Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian adik saya bercerita kepada saya, "Kamu tahu enggak, sebetulnya waktu itu aku sakit hati banget sama kamu." Lah kenapa? Kamu inget gak waktu aku pertama kali dapat pekerjaan, terus aku kasih tahu ke orang rumah, respon kamu itu buat aku tuh menjadi satu beban. Aku pulang dengan harapan diselamatin gitu ya. Aku pulang dengan harapan semua merayakan dan bersuka cita. Tetapi ketika aku cerita sama kamu, yang kamu berikan adalah seperti beban tambahan. Seperti apa yang aku pilih, ini salah. Seperti apa yang aku jalani ini sesuatu yang sebetulnya bukan yang terbaik. Dan aku sedih sih waktu itu. Tapi dia baru ngaku berapa tahun kemudian begitu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian saya berpikir, iya juga ya. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan gitu ya, ada satu surat Roma mengatakan bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Kadang-kadang cinta kasih yang perlu kita berikan kepada orang terdekat adalah bela rasa dan empati. Tapi seringnya apa? Seringnya kita menempatkan pikiran kita itu lebih benar,
lebih terbaik daripada apa yang sedang dijalani oleh anggota keluarga kita. Dan di situ saya akhirnya juga sadar juga, ya ampun, sering banget ya khotbah tentang hal ini, tapi saya kemudian menjadi salah satu pelakunya. Dan saya menyadari bahwa itulah manusia. Kita itu memiliki satu kecenderungan kalau kita udah berpikir ini baik, ini benar, orang lain itu mesti ngikut itu. Sehingga ketika mereka memilih jalan yang lain, ketika mereka memutuskan untuk memilih satu kesempatan-kesempatan yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang baik, kita pada akhirnya tidak memberikan satu penghargaan. Kita menempatkan diri kita di atas orang lain, sehingga itulah yang kadang-kadang membuat relasi itu agak-agak renggang, Bapak Ibu. Kadangkala di dalam relasi berkeluarga, entah itu suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kadangkala yang kita perlukan adalah bagaimana kita berbela rasa, berempati, menempatkan mereka sebagai seorang yang menjalani satu proses bersama-sama dengan Tuhan juga. Belum tentu ketika adik saya itu kerja dulu dia masa depannya tidak cerah, ya enggak juga gitu ya. Cuman ada di pikiran saya aja. Ketika kita membatasi karya Tuhan hanya menurut pikiran kita, kadangkala itulah yang akhirnya bisa merusak relasi, Bapak Ibu. Kita merasa paling tahu, kita merasa paling benar, sehingga apa? Kadang-kadang kita nggak kasih kesempatan buat anggota keluarga kita berpendapat. Dan apalagi kalau nggak setuju gitu ya, rasanya kita nggak mau dengar gitu. Udah diem-diem, kamu nggak ngerti apa-apa. Saudara, itu namanya merampas hak bicara. Sehingga orang-orang yang kemudian merasa ingin bicara jadi tidak mau bicara. Ia merasa bahwa pendapatnya itu tidak berarti. Ia merasa pendapatnya itu tidak berharga. Dan ini menjadi satu hal-hal kecil yang lama-lama bisa memupuk kerenggangan, memupuk ketidakpercayaan. Dan pada akhirnya relasi bisa menjadi rusak. Karena kita menempatkan diri kita di atas orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kadang-kadang kita perlu berhati-hati dengan persepsi kita, prasangka kita terhadap orang lain. Kadang-kala kita perlu mengatur diri kita bagaimana agar yang kita katakan, yang kita lakukan itu tidak membuat orang lain jadi merasa tidak punya keluarga gitu ya. Aku punya keluarga tapi keluargaku tidak mengasihi aku. Aku punya keluarga, aku punya orang tua, tetapi orang tuaku tidak menerima aku. Karena ada terlalu banyak penghakiman yang muncul di dalam keluarga. Kejadian pasal 2 Bapak Ibu, ketika laki-laki dan juga perempuan diciptakan, ada satu ayat yang cukup menarik gitu ya. Kejadian pasal 2, di situ dituliskan ayatnya yang ke-25. Ketika laki-laki diciptakan, lalu perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki. Dituliskan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Kedua manusia itu, laki-laki dan perempuan itu telanjang tetapi tidak merasa malu. Kenapa? Karena tidak ada yang saling mempermalukan. Karena mereka belum jatuh ke dalam dosa. Karena mereka belum makan buah pengetahuan yang membuat mereka akhirnya menilai. Menarik ya, yang bikin manusia jatuh dalam dosa itu adalah buah pengetahuan. Hati-hati dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena kita bukan Tuhan yang pengetahuannya lebar dan penuh hikmat. Pengetahuan manusia itu terbatas. Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang itu, yang Tuhan bilang jangan, mereka mulai malu dengan keadaan masing-masing. Dan saudara-saudara, itulah manusia. Manusia itu salah satu dosanya adalah pikiran-pikiran dan prasangka-prasangkanya terhadap orang lain. Sehingga kadang-kadang saling mempermalukan. Sehingga kadang-kadang kita tidak merasa mulia dan hormat di hadapan orang lain. Dan ketika Tuhan datang menyelamatkan kita, Tuhan mengembalikan setiap kemuliaan manusia. Ketika Tuhan mati untuk kita, dan hari ini kita rayakan perjamuan kudus bersama-sama.
Tuhan mengajak kita untuk tidak terbelenggu di dalam pikiran-pikiran dan juga persepsi-persepsi yang ada di dalam pikiran kita. Kita diajak untuk saling menghargai, kita diajak untuk saling memuliakan, kita diajak untuk saling menaruh hormat, kita diajak untuk menjaga kesatuan. Maka kalau kita mau jaga kesatuan dalam keluarga kita, latihlah diri kita Bapak Ibu untuk lebih banyak mendengar dan memperhatikan daripada menilai dan melemparkan apa yang kita pikirkan yang mungkin tidak selalu benar. Karena kadang-kadang kita bisa tersesat Bapak Ibu. Kemarin di persidangan sinode wilayah ada kegiatan snack Bapak Ibu, break. Lalu di kegiatan break itu disediakanlah satu roti yang unik bentuknya. Kalau roti yang kita tahu itu kan warnanya coklat gitu ya, biasa ada isinya atau mungkin ada di toppingnya ada di atasnya. Lalu ketika kita makan ya kegambar lah ya kalau roti-roti pada umumnya. Nah, roti yang disediakan itu bentuknya agak unik di mata saya dan juga rekan saya. Kita lihat lucu juga nih bentuk roti. Karena rotinya warnanya putih, bukan warna coklat gitu ya, warnanya putih. Bentuknya itu agak lonjong tapi dilipat. Lalu di antara lipatannya itu diberikan ada isinya gitu ya. Lalu ketika kita lihat ini isinya apa ya? Mulailah kita menganalisa gitu ya. Ini warnanya hijau kayaknya pandan ya. Kita cium-cium gitu ya, wangi-wangi pandan. Iya, bentuknya juga agak kenyal-kenyal. Ini kayaknya pakai tepung bikinnya. Jadi kayak agak mirip sagu, apa sagu ya. Kita menganalisa sedemikian rupa lalu kita gigit rasanya manis, ada sedikit aroma-aroma pandan, kayaknya bener deh ini roti pandan. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya sampai rotinya habis. Kan ada plastiknya Bapak Ibu. Lalu kita mau buang plastiknya. Pas plastiknya mau kita buang, di plastiknya itu Bapak Ibu tertulis besar-besar gitu ya. Ya gak besar banget gitu ya, tapi ada stempelnya, roti Srikaya. Terus saya sama teman saya pandang-pandangan, kita barusan ngapain? Udah berdua-duaan gitu kan ngeliatin, ini kayaknya bentuknya seperti ini dan seterusnya. Ada tulisannya di bungkusnya yang kita lewatin, yang kita nggak lihat. Dan akhirnya kita juga salah tebak roti pandan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita lupa untuk memperhatikan. Ada hal-hal yang terlewat dan yang kita andalkan apa? Yang kita andalkan adalah pikiran kita. Padahal barangkali ketika saat itu kita sedikit memperhatikan gitu ya dengan lebih mindful ya, mungkin karena sambil ngobrol juga jadi gak kelihatan gitu ya ada tulisannya, tetapi itulah yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada sesuatu yang tidak wajar gitu yang menurut kita kok ini kayaknya agak aneh yang gak seperti kebiasaan ya. Kita kemudian mulai mengamat-amati menggunakan apa yang kita tahu, menggunakan pikiran-pikiran kita dan kemudian akhirnya salah. Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan. Karena kita tidak memperhatikan. Ketika kita mau menjaga kesatuan Bapak Ibu, ketika kita mau menjaga kemuliaan, menghargai orang lain, maka marilah kita merendahkan diri kita. Dan berikanlah ruang ketidaktahuan. Sekalipun mungkin kita orangnya pandai menganalisa gitu ya. Kita tahu bahwa kadang-kadang tebakan kita suka bener kok gitu. Tetapi berikanlah ruang-ruang ketidaktahuan di dalam pikiran kita. Agar apa? Agar kita bisa mengandalkan Tuhan juga. Jangan-jangan Tuhan itu lagi bicara lewat anggota keluarga kita. Jangan-jangan Tuhan itu lagi bicara lewat suami atau istri kita. Jangan-jangan Tuhan sedang bicara lewat orang tua kita. Jangan-jangan Tuhan sedang berbicara melalui anak-anak kita yang mungkin kita merasa mereka bukan siapa-siapa. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk membuka diri kita seperti Tuhan yang menyambut anak-anak. Sehingga relasi yang kita bangun menjadi satu relasi yang bukan semakin hari semakin renggang. Tetapi semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin mengenal apa yang Tuhan sedang kerjakan. Semakin hari semakin kita menyaksikan karya Tuhan yang mempererat kehidupan keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengorbankan nyawanya demi kami manusia yang berdosa ini. Allah yang menyelamatkan kami dan menuntun kami di dalam jalan kekekalan. Pada saat ini kami datang mensyukuri setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa bahwa di tengah banyaknya pergumulan-pergumulan kami sebagai manusia, di tengah banyaknya persoalan-persoalan kami di tengah keluarga kami, Engkau masih membimbing kami, Engkau masih memberikan kami kekuatan, Engkau masih memberikan kami ketahanan sehingga segala sesuatunya kami dapat lalui bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa agar Engkau sendirilah yang akan menolong setiap keluarga di tempat ini, agar di dalam setiap relasinya boleh dipelihara di dalam cinta kasih Tuhan. Ajarkanlah setiap kami untuk saling merendahkan diri, ajarkanlah setiap kami untuk mengelola, menata diri kami sehingga kami tidak merendahkan anggota-anggota keluarga yang lain. Ajarilah diri kami untuk bisa berbela rasa dan berempati kepada mereka ya Bapa, sebagaimana Engkau pun telah menunjukkan cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami hendak menyerahkan agar setiap pergumulan-pergumulan yang kami bawa, terkhusus pergumulan di tengah keluarga, Tuhan sendirilah yang akan memberikan cahaya pengharapan. Dan biarlah setiap kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang peka. Ketika Tuhan memberikan arahan, ketika Tuhan menunjukkan jalan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk mengikutnya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami hendak membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon ya Bapa agar Engkau memberkati para pemimpin daerah dan kepala negara yang dengan setia memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia. Kiranya Engkau memberikan hati yang tulus dalam melayani kepentingan bangsa dan negara. Kau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau melayani masyarakat. Sehingga segala sesuatu yang dikelola, kebijakan yang dibuat, semuanya itu sungguh-sungguh mendatangkan berkat dan sejahtera bagi masyarakat. Kami berdoa agar pemerintah juga dalam mengelola sumber daya alam memiliki tanggung jawab yang baik sehingga semuanya ini dapat memajukan ekonomi di tengah bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa agar di dalam peralihan pemerintahan ini juga Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar Engkau juga menjaga persatuan di tengah bangsa kami, melindungi dari setiap pihak yang mau memecah belah bangsa. Kami mau memohon kepada Tuhan agar Engkau juga berikan hikmat kepada setiap lapisan masyarakat, bagi para pemimpin, kelompok-kelompok yang ada. Dan kami berdoa Tuhan agar setiap golongan dan juga bagian-bagian yang berada di dalam bangsa kami dapat berkomunikasi dengan baik dan juga mewujudkan persatuan. Kami berdoa agar Engkau memampukan gereja untuk menjadi teladan persatuan di tengah masyarakat yang sangat beragam. Setiap dari kami Tuhan sebagai bagian dari warga masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kami, biarlah kami juga dapat menjadi terang dan garam, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami pun dapat merasakan damai yang berasal dari Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami juga pada saat ini hendak berdoa bagi GKI Pengadilan. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat yang sedang berada di dalam pergumulan pribadi. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, yang sedang berusaha bertahan di dalam pekerjaannya, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang berusaha untuk menghidupi keluarga dan juga kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, menopang setiap dari mereka yang sedang bergumul. Kiranya Tuhan menghadirkan berkat yang berkecukupan. Engkau yang akan terus menjaga dan juga menopang mereka hari demi hari, sehingga mereka pun menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah kesusahan pergumulan yang mereka sedang alami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menyelesaikan studi ataupun mereka yang sedang berencana untuk menempuh studi lanjut. Kiranya Tuhan hadir, berikan tanggung jawab, berikan ketekunan, Tuhan anugerahkan mereka dengan kebijaksanaan di dalam mengatur kehidupan, mengatur waktunya, sehingga studi yang sedang dijalani boleh diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan agar mereka yang memiliki rencana-rencana di hari depan, biar setiap rencana itu berada di dalam naungan pertolongan Tuhan, yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami berdoa juga Tuhan agar pada saat ini kami diberikan kebijaksanaan dan hikmat Tuhan, agar setiap keputusan yang kami ambil hari demi hari, keputusan-keputusan yang kecil maupun keputusan besar yang mengubahkan hidup kami, biarlah semuanya itu kami lakukan di dalam pertolongan dan hikmat Tuhan, sehingga rancangan yang sudah Tuhan tetapkan sungguh-sungguh dapat kami rasakan nyata di dalam kehidupan setiap kami. Bapa di dalam surga, kami hendak berdoa juga pada saat ini untuk jemaat yang berada dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang sakit ataupun mereka yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Eli Nugroho, kami berdoa untuk Ibu Heni Vinaria, Ibu Kuntarti Sunarso, Saudari Jemima Marvella, Ibu Kristiana Widianti, Bapak Robert Simanung Kalit. Biarlah mereka juga berada di dalam pertolongan Tuhan melalui obat-obatan dan juga melalui waktu istirahat yang mereka jalani. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Juga saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, Penatua Mahakati, Saudari Yemima Shalomita Putri, juga Bapak Christian Pantas Purba. Biarlah mereka juga yang telah merasakan progres yang baik di dalam proses pengobatan, biarlah mereka pun Tuhan berikan kesembuhan dan kelancaran dalam proses pemulihannya. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam pertolongan Tuhan, juga keluarga mereka yang mendampingi mereka, biarlah mereka pun memiliki kekuatan, kesabaran, dan dapat menghadirkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh ini. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami serahkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita memberikan ucapan syukur melalui persembahan dengan berlandaskan Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Anugerahnya jua
kepunyaannya. Dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Bangkit berdiri. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Terima kasih ya Allah, atas kasih-Mu yang terus memelihara kami dan menyediakan apa yang kami butuhkan untuk menjalani hidup yang telah Engkau anugerahkan. Saat ini kami memberikan sebagian berkat yang kami terima dari-Mu sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Kami mohon agar Engkau menguduskan dan menerima persembahan ini, agar bermanfaat untuk kelangsungan pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Telah menerima anugerah yang telah mempersatukan kita yang hina ini ke dalam persekutuan kasih Allah dan berbagai ruang kehidupan. Marilah kita menghayati kesatuan kita dengan Kristus dengan terus mengupayakan persatuan di dalam hidup dimulai dari keluarga kita. Marilah kita memberikan diri untuk ditolong dan dimampukan Tuhan dalam menghidupi semangat persatuan ini. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.